warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yunita Amalia, NIM 2020 1440011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional yang berjudulkan Kerjasama Internasional dalam Penanganan Kasus Korupsi. Korupsi merupakan tantangan yang sangat besar bagi setiap negara di tengah modernisasi seperti sekarang ini, yang dimana pertumbuhan ekonomi sangatlah pesat. Maka dari itu perlu adanya hubungan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu upaya pemberantasan korupsi. Perlu adanya penanganan tindak pidana korupsi pada sekarang ini sangatlah diperlukan, karena hal ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, yang dimana skema korupsi yang semakin kompleks. Perlu adanya pemulihan aset lintas batas maupun yurisdiksi serta kolaborasi penggunaan teknologi terbaru. Maka dari itu perlu adanya hubungan antara tindak pidana korupsi, sehingga sebagian pihak pejabat menganggap bahwa investasi berjalan lambat karena adanya kasus korupsi. Korupsi menyebabkan menghambat masuknya investasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi adalah dengan mempercepat gerak serta memberantas kasus korupsi. Selain itu, perlu adanya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh para penegak hukum. Karena selain korupsi yang menjadi penghambat adalah masalah ketidakpastian hukum, adanya pemberian suap dalam setiap kerjasama ekonomi yang terjalin antar negara. Organisasi internasional juga mempunyai pendapat yang sama, bahwa dengan melarang pemberian suap, karena hal seperti ini menyebabkan para investor untuk mudah menanamkan modal, terkena akses biaya tinggi, dan aktivitas tidak resmi ketika ingin berbisnis. Investor biasanya akan berpikir ulang seluruh untuk investasi dan membandingkan biaya investasi satu negara dengan negara yang lain. Maka dari itu, perjanjian internasional dapat merugikan kedua belah pihak jika terjadi korupsi di dalam sebuah investasi. Pasalnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki kelemahan tersendiri, di mana hukum yang berlaku bukanlah hukum negara, melainkan hukum tuan rumah, melainkan hukum di mana lembaga arbitrase internasional atau hukum yang dipilih oleh para pihak. Sebagai mana merujuk pada Pakta Sunt Servanda, yang dimana penyelesaian sengketa arbitrase internasional dapat melemahkan kedaulatan dalam negara dalam menegakkan hukum nasionalnya atas pelanggaran tindak pidana korupsi, yang dimana telah diatur dalam undang-undang secara hukum. Semakin marak kasus korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja perekonomian negara tersebut, dan sebaliknya. Korupsi menurunkan masuknya investasi asing langsung masuk ke negara tersebut. Para investor dari negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung memilih ke negara yang sama-sama memiliki tingkat korupsi yang rendah. Di sisi lain, investor dari negara dengan tingkat korupsi tinggi memilih investasi ke negara yang korupsinya juga tinggi. Implikasi dari temuan ini adalah ketika masyarakat suatu negara membiarkan korupsi merajalela di negaranya, di saat yang bersamaan mereka mengundang masuknya investor asing yang sudah terbiasa melakukan tindak pidana korupsi dalam penanaman modal yang diberikan ke negara tersebut. Perbuatan yang melawan hukum demi memperkaya diri yang mempunyai dampak yang sangat besar bagi keuangan negara. Semua bentuk pemerintahan atau pemerintahan rentang korupsi. Dalam praktiknya, beratnya korupsi berbeda-beda. Paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat, diresmikan dan sebagainya. Persepsi masyarakat internasional maupun nasional atau mayoritas pengusaha dan pemerintah terhadap tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan-urusan izin usaha, pajak, pemenang pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui tender unit kerja barang atau jasa, melalui cukai pungutan liar yang dapat menurunkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korupsi juga bukan hanya merugikan negara, namun menyengsarakan rakyat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta merusak tatanan politik
dan mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good government dengan cara menghancurkan proses-proses formal. Korupsi juga menyebabkan meningkatnya hutang negara, tentunya akan memperburuk keuangan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.